Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Sehat, semangat, Allahu Akbar. Mudah-mudahan tetap semangat semuanya ya. Baik, kita kembali bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti SD Nurul Ilmi bersama Sir Musli. Ya, masih bersama Sir Musli dalam pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tetap semangat semua ya. Kita lanjutkan materi kita hari ini. Untuk anak-anak Sir yang kelas 1 khususnya, kita awali dengan membacakan doa sebelum belajar. Diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Sir, setelah kita mempelajari tentang semangat belajar ya, ataupun membaca surah Al-Alaq ya, membaca dan menulis, ini adalah merupakan perintah belajar yang pertama ya, membaca, kemudian dilanjutkan dengan menulis. Ini sangat penting sekali. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan belajar Al-Quran. Nah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu ya, sebaik-baik kita, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Al-Quran. Ayo belajar Al-Quran, yaitu tujuan pembelajarnya semua mampu melafalkan surah Al-Ikhlas dengan benar ya. Kemudian mampu mendemonstrasikan bacaan Al-Ikhlas dengan benar, dan siswa mampu memahami pesan-pesan dalam surah Al-Ikhlas dengan benar. Nah, jadi kita akan belajar tentang surah Al-Ikhlas ya. Belajar surah Al-Ikhlas, membaca surah Al-Ikhlas dengan benar. Nah, pelajaran surah Al-Ikhlas ini ya terdapat di dalam buku Pendidikan Agama Islam di halaman 17, bisa dilihat ya dalam bukunya. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, melafalkan surah Al-Ikhlas ya. Surah Al-Ikhlas termasuk surah yang pendek, yang jumlah ayatnya ada 4 ya. Surah Al-Ikhlas terdapat dalam juz yang ke-30 atau juz amma di dalam Al-Quran, atau di dalam buku juz amma khusus ya. Nah, surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah yang disebut dengan surah Makkiyah. Nah, Al-Ikhlas itu sendiri artinya memurnikan diri dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bunyi surah Al-Ikhlas, di dalam surah Al-Ikhlas terdapat hukum bacaan qalqalah. Nah, apa itu qalqalah? Qalqalah itu yang dipantulkan suara huruf ya. Terutama huruf yang terakhir, yaitu huruf dal ya. Ada huruf qalqalah itu ada 5, ba, jim, dal, to, dan qaf. Di dalam surah Al-Ikhlas sendiri ada huruf qalqalah, yaitu huruf ya dal. Nah ya, nanti dipantulkan suaranya. Nah, jadi ketika membacakannya harus terdengar qalqalahnya, pantulan suara hurufnya ya. Nah, kita lihat huruf surahnya ya, perhatikan. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah, kira-kira seperti itu ya bunyi surah Al-Ikhlasnya dengan hukum bacaan qalqalah khususnya. Nah, jadi nanti kamu ketika membacakannya coba praktekkan ya hukum bacaan tajwid qalqalah di dalam surah Al-Ikhlas. Nah, demikian tadi melafalkan surah Al-Ikhlas. Nah, berikutnya kita lihat kembali tentang surah Al-Ikhlas itu sendiri. Nah, lafal surah Al-Ikhlas ya. Kita lihat per ayat. Nah, yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ini bacaan translatinnya ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, barangkali anak-anak semua sudah hafal dengan surah ini ya. Nah, namun perlu diperhatikan dalam membacanya ya. Nah, dengan dihafal, mengucapkannya dengan dihafal dengan kita membacakannya berbeda ya. Terkadang ada yang terlalu cepat membacakannya ketika
ketika dihafalkan ya terburu-buru atau terlalu cepat. Nah, jadi kali ini kita akan membacakannya ya dengan baik, dengan perlahan, dengan bacaan yang benar, menggunakan tajwid, hukum bacaan Al-Qur'an ya. Nah, jadi saya buat ke dalam Latinnya supaya betul-betul bisa diperhatikan ya per hurufnya ya, seperti tadi. Nah, jadi tadi surahnya sudah dibacakan, jadi perlu diperhatikan hukum bacaannya ya, tidak perlu terburu-buru. Jadi yang sering inginkan adalah kamu membacakannya dengan benar ya, membaca, tidak hanya menghafalkan saja. Jadi perlu diperhatikan ya surah Al-Ikhlas tersebut. Nah, itu saja barangkali penekanan materi kita lafal surah Al-Ikhlas ya. Nah, adapun pesan-pesan di dalam surah Al-Ikhlas itu sendiri bisa dilihat nanti di bukunya juga ada. Yang pertama pesan surah Al-Ikhlas yaitu menerangkan bahwa Allah itu Maha Esa. Yang kedua Allah hanya satu, tidak punya anak dan tidak punya orang tua. Yang ketiga Allah tempat bergantung, tempat kita berdoa dan berharap. Hanya ke Allah yang kita sembah. Yang keempat Allah tidak ada tandingannya, tidak ada yang seperti Allah. Dan tidak ada ya makhluk yang dapat menandingi Allah. Allah tidak punya sekutu. Yang kelima kita umat Islam beriman dan menyembah hanya kepada Allah saja. Nah, ini adalah pesan-pesan di dalam surah Al-Ikhlas. Nah, jadi materi kita, penekanan dari materi kita kali ini adalah melafalkan. Melafalkan yaitu membacakan surah Al-Ikhlas ya dengan baik dan benar. Nah, jadi mudah-mudahan setelah kita melafalkan dengan benar, kita memahami artinya dan pesan-pesan yang terkandung di dalam surah Al-Ikhlas itu sendiri. Nah, baiklah anak sir, barangkali ini saja materi kita kali ini untuk penugasannya, untuk latihannya. Nah, seperti biasa, Sir minta rekam kegiatan kamu saat membaca surah Al-Ikhlas ya, membaca ya, dibacakan, direkam. Jadi saya ingin tahu bagaimana kamu membacakan surah Al-Ikhlas dengan benar. Tidak hanya dihafal tapi perlu dibaca, dilihat saja juz ammanya, dibaca ya, dibimbing oleh orang tua atau kakak keluarga yang ada di rumah. Demikian saja untuk materi kita kali ini, mudah-mudahan tetap semangat. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.